Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah ruh orang yang hidup bisa bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal? Nah, ini bagaimana jawabannya? Kita akan membahasnya. Bukti dan dalil berkaitan dengan pertanyaan ini sangat banyak hingga tidak dapat dihitung, dan hanya Allah yang tahu jumlahnya. Hal yang dapat dirasakan oleh indera dan realitas merupakan bukti yang paling kuat tentang hal ini. Ruh orang-orang yang masih hidup dengan ruh orang-orang yang sudah meninggal bisa saling bertemu seperti halnya ruh orang-orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Abu Abdullah bin Manda berkata, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat ini. Ia berkata, telah sampai kabar kepadaku bahwa ruh orang-orang yang masih hidup dan ruh orang-orang yang sudah meninggal bertemu di dalam mimpi, lalu ruh-ruh itu saling bertanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan ruh orang-orang yang sudah meninggal dan mengirim kembali ruh orang-orang yang masih hidup ke jasadnya. Ibnu Abu Hatim berkata dalam tafsirnya, Abdullah bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur, ia berkata, Allah mematikan ruh orang yang belum mati itu, dan di dalam tidurnya, maka ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati, keduanya saling mengingat dan mengenal. Ibnu Abu Hatim melanjutkan, maka ruh orang yang hidup kembali ke jasadnya di dunia hingga batas waktu yang ditentukan, dan ruh orang yang sudah meninggal ingin kembali ke jasadnya tetapi ditahan. Ada dua pendapat tentang makna ayat ini. Menurut pendapat yang pertama bahwa penahanan ruh itu dilakukan atas orang yang mati, sedangkan pengiriman kembali ruh ke jasad dilakukan atas orang yang dimatikan dalam tidur. Makna pendapat ini bahwa ruh orang yang mati itu dimatikan dalam kematian, lalu ditahan dan tidak dikirim lagi ke jasad hingga datangnya hari kiamat. Adapun ruh orang yang tidur hanya dimatikan sementara. Jadi, adapun ruh orang yang tidur hanya dimatikan sementara, lalu dikirim lagi ke jasadnya hingga waktu ajalnya tiba, dan ia akan mengalami kematian yang sebenarnya. Menurut pendapat kedua bahwa penahanan dan pengiriman ruh yang tersebut di dalam ayat tersebut, keduanya bermakna dimatikan dalam kematian tidur. Bagi yang sudah sampai ajalnya, ruhnya ditahan di sisi Allah dan tidak dikembalikan lagi ke jasadnya. Adapun bagi yang belum sampai ajalnya, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya hingga tiba ajalnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Ia berkata, pendapat ini diperkuat oleh dalil Al-Quran dan As-Sunnah.
Ia juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa penahanan nyawa yang telah Dia tetapkan kematiannya adalah yang Dia matikan dalam kematian tidur. Adapun yang dimatikan dalam kematian sebenarnya, ia tidak dijelaskan dengan adanya penahanan atau pengiriman ruh ke jasadnya, tetapi ada bentuk yang ketiganya. Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan adanya dua kematian, kematian besar yaitu kematian yang sebenarnya dan kematian kecil yaitu tidur. Allah juga membagi ruh menjadi dua macam, ruh yang telah Dia tetapkan kematiannya sehingga Dia menahan di sisinya, dan ruh yang belum tiba ajalnya lalu Dia mengembalikan pada jasadnya hingga sampai tiba batas waktu ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penahanan dan pengiriman ruh sebagai dua hukum dalam dua kematian yang telah disebutkan. Karena itu, ruh yang sudah ditetapkan kematiannya ditahan dan ruh yang belum ditetapkan kematiannya dilepaskan untuk kembali ke jasadnya. Allah menjelaskan bahwa ruh yang belum meninggal adalah ruh yang Dia matikan ketika seseorang dalam keadaan tidur. Sekiranya Dia telah membagi kematian tidur menjadi dua macam, mati dalam kematian dan mati dalam tidur, Dia tidak akan berfirman dan nyawa seseorang yang belum mati ketika ia tidur. Artinya, semenjak ruh digenggam di sisinya, berarti ia meninggal. Sedangkan Allah mengabarkan bahwa ruh itu belum mati. Jadi, bagaimana mungkin Allah juga berfirman setelah itu, maka Dia tahan nyawa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya. Bagi yang sependapat dengan pendapat ini dapat mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, maka Dia tahan nyawa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, yakni setelah Allah mematikannya dalam kematian tidur, yaitu maksudnya ya. Jadi maksudnya itu setelah Allah mematikannya dalam keadaan tidur. Yang pertama, Allah mematikannya pada saat tidur, kemudian menetapkan kematiannya setelah itu. Jadi ayat ini mengandung dua macam kematian. Allah menyebutkan dua kematian, yaitu kematian pada saat tidur dan kematian yang sebenarnya. Allah juga menyebutkan adanya penahanan ruh orang yang sudah meninggal berada di sisinya, dan pengiriman kembali ruh yang belum meninggal ke jasadnya. Sudah diketahui bahwa Allah menahan setiap ruh yang mati, baik yang mati pada saat tidur maupun mati pada saat terjaga. Namun, Dia mengirim kembali ruh orang yang belum mati ke jasadnya. Firman-Nya yaitu, maka Dia tahan nyawa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya. Bisa berarti mati saat terjaga atau mati pada saat tidur. Pertemuan antara ruh orang yang pertemuan antara ruh orang-orang yang masih hidup dengan ruh orang-orang yang sudah meninggal ini menunjukkan bahwa orang yang masih hidup bisa melihat orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Ingat, dalam mimpi. Dengan begitu, orang yang hidup bisa bertanya tentang kabar dari orang yang sudah meninggal, dan orang yang sudah meninggal bisa memberi kabar tentang sesuatu yang tidak diketahui orang yang masih hidup. Maka kabarnya pun bisa sesuai seperti yang dikabarkan tentang perkara pada masa lampau dan perkara yang akan datang. Terkadang orang yang meninggal mengabarkan harta yang pernah dipendam di tempat tertentu yang tidak diketahui oleh siapapun selain dirinya.
atau mengabarkan tentang utang yang belum dilunasinya, lalu ia menyebutkan bukti dan alasannya. Lebih dari itu, bahwa ruh orang yang sudah meninggal dunia bisa mengabarkan amalan yang pernah dilakukan, tetapi tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahuinya. Yang lebih menakjubkan bahwa ruh orang yang sudah meninggal bisa mengabarkan kepada orang yang hidup, "Engkau akan datang kepada kami pada waktu ini dan itu." Dan memang terjadi seperti yang dikabarkan. Terkadang orang yang meninggal mengabarkan tentang perkara-perkara yang memberikan kepastian kepada orang yang masih hidup, karena tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Telah kami sampaikan kisah Sa'ab bin Jassama dan perkataannya kepada Auf bin Malik. Begitu pula kisah Sabit bin Qais bin Sammas yang mengabarkan kepada orang yang mimpi bertemu dengannya, berkenaan dengan baju besi miliknya dan utangnya yang belum dibayar. Ini telah kita bahas pada halaman-halaman sebelumnya. Begitu pula kisah Sodaqoh bin Sulaiman al-Ja'fari dan pengabaran dari ayahnya tentang apa yang dilakukan sepeninggalnya. Demikian juga kisah Sabib bin Saibah dan perkataan ibunya kepadanya setelah meninggal. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Pasalnya ia telah menalkin atau menuntun ibunya dengan kalimat La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ketika sakaratul maut ini. Selain itu juga kisah Fadl bin Wahab dengan ayahnya dan pengabaran kepadanya tentang ilmu dan ziarahnya. Sa'id bin Musayyab berkata, Abdullah bin Salam bertemu dengan Salman al-Farisi. Salah satu dari keduanya berkata, "Jika kamu meninggal dunia, jika kamu meninggal lebih dulu dari aku, temui aku dan kabarkan kepadaku apa yang kamu jumpai dari sisi Tuhanmu. Namun, jika aku yang meninggal lebih dulu, aku akan menemuimu dan mengabarkan kepadamu." Maka yang satunya berkata, "Apakah orang-orang yang sudah meninggal dapat bertemu dengan orang-orang yang masih hidup?" Yang satunya menjawab, "Ya, ruh-ruh mereka ada di dalam surga dan bisa pergi kemana saja yang ia suka." Yang satunya berkata, "Fulan meninggal dunia dan temannya menemuinya dalam mimpi. Fulan berkata kepadanya, bertawakallah dan berilah kabar gembira." Maka aku tidak melihat tawakal seperti itu untuk selamanya. Abbas bin Abdul Muthalib berkata, "Aku ingin mimpi bertemu Umar. Terakhir kali aku bertemu dengannya sekitar setahun yang lalu. Aku pun mimpi bertemu dengannya. Ia sedang mengusap keringat yang ada di dahinya seraya berkata, 'Inilah waktuku yang kosong. Hampir saja singgasanaku terguncang. Sekiranya aku tidak bertemu dengan Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada manusia.'" Ketika Suraih bin Abid As-Sumali sakaratul maut, Hudzaif bin Haris masuk ke dalam rumah Suraih yang sedang merelakan kepergian ruhnya. Maka Hudzaif berkata, "Wahai Abdul Hajjaj, jika engkau bisa menemui kami setelah meninggal dunia, lalu mengabarkan kepada kami apa yang engkau lihat, lakukanlah." Ia berkata, kalimat ini diterima menurut ahli fikih. Waktu pun telah berlalu sejak meninggalnya Suraih.
Tetapi Gudaib belum juga mimpi bertemu dengannya. Akhirnya Gudaib pun mimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu ia bertanya kepada Suraih, "Bukankah engkau telah meninggal?" Suraih menjawab, "Ya benar." Gudaib bertanya lagi, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Suraih menjawab, "Tuhan kami telah mengampuni dosa-dosa kami dan tidak ada seorang pun dari kami yang mendapat siksa kecuali Al-Ahrod." Gudaib bertanya, "Siapakah yang dimaksud dengan Al-Ahrod itu?" Suraih menjawab, "Orang-orang yang ditunjuk dengan jari-jari karena sesuatu keburukan." Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz berkata, "Aku mimpi bertemu ayahku setelah ia meninggal dunia. Seakan-akan ayahku sedang berada di sebuah kebun. Lalu ia memberiku ke beberapa buah apel. Pemberian itu aku maknai sebagai pemberian orang tua kepada anaknya. Aku bertanya, amal apakah yang paling utama menurut apa yang engkau lihat?" Ia menjawab, "Istighfar, wahai anakku." Maslamah bin Abdul Malik mimpi bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz. Setelah ia meninggal dunia, ia bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku selalu bertanya tentang keadaanmu setelah kematianmu." Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Wahai Maslamah, inilah waktu yang senggang bagiku. Demi Allah, tidak ada waktu istirahat bagiku kecuali sekarang." Maslamah pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, di manakah engkau sekarang?" Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Aku bersama para imam atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk di dalam surga Aden." Soleh Al-Barrah berkata, "Aku mimpi bertemu Zurarah bin Aufa setelah ia meninggal dunia. Aku bertanya, semoga Allah merahmatimu. Apa yang ditanyakan kepadamu dan apa jawabanmu?" Zurarah berpaling dariku, lalu aku pun bertanya lagi, "Apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?" Ia menjawab, Aku dimuliakan Allah karena kemurahan dan kemuliaannya." Aku bertanya, "Bagaimana dengan Abul Ala bin Yazid, saudara Mubarrid, saudara Mutarrib?" Di Abul Ala bin Yazid ini saudaranya Mutarrib. Ia menjawab, "Ia berada di derajat yang tinggi." Aku bertanya, "Amal apa yang paling utama di sisi kalian?" Ia menjawab, "Tawakal dan tidak panjang angan-angan." Malik bin Dinar berkata, "Aku melihat Muslim bin Yasar setelah ia meninggal. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya, tetapi ia tidak membalas salamku. Maka aku bertanya, apa yang menghalangimu untuk menjawab salamku?" Ia menjawab, "Aku sudah meninggal, bagaimana aku bisa menjawab salammu?" Maka aku berkata kepadanya, "Apa yang engkau jumpai setelah kematian?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku menjumpai keadaan seperti gempa dan goncangan yang besar dan dahsyat." Malik berkata, "Lalu ada apa setelah itu?" Ia menjawab, "Mimpi yang engkau alami itu terjadi karena Allah yang Maha Pemurah. Dia menerima kebaikan-kebaikan kami, mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan menjamin kami kesudahannya." Lantas Malik pun berteriak keras hingga pingsan. Di Malik ya setelah mendengar itu berteriak keras sampai pingsan. Beberapa hari ia mengalami sakit, hatinya sakit, dan akhirnya meninggal dunia. Suhail, saudara Hajem, berkata, "Aku bermimpi bertemu Malik bin Dinar setelah kematiannya. Dalam mimpi itu, aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Yahya, aku selalu bertanya, apa yang engkau bawa menghadap kepada Allah?'
Ia bertanya, aku datang dengan membawa dosa yang banyak, lalu Allah menghapus dosa-dosa itu karena husnudzon baik sangka kepadanya. Ketika Raja bin Hayya meninggal, ada seorang wanita ahli ibadah yang bermimpi bertemu dengannya. Lalu wanita ahli ibadah itu berkata, "Wahai Abu Mikdam, kemana engkau akan pergi?" Ia menjawab, "Kepada kebaikan. Tetapi kami dikejutkan dengan sesuatu setelah kalian yang kami kira hari kiamat telah datang." Wanita itu berkata, "Dengan apa engkau dikejutkan?" Ia menjawab, "Al-Jarrah dan teman-temannya masuk ke surga dengan membawa beban mereka yang banyak hingga mereka memenuhi pintu surga." Jamil bin Murrah berkata, "Warik al-Izli sudah aku anggap saudaraku dan juga sahabat dekat. Pada suatu hari aku berkata kepadanya, siapa di antara kita yang meninggal dunia lebih dahulu, maka hendaknya ia mendatangi saudaranya dan mengabarkan kepadanya tentang apa yang dialaminya. Ternyata Muwarrik meninggal dunia lebih dahulu. Istriku mimpi bertemu dengannya. Seakan-akan ia datang mengetuk pintu seperti halnya dulu ia mengetuk pintu sewaktu masih hidup. Istriku berkata bahwa ia berdiri dan membukakan pintu untuknya seraya berkata, 'Masuklah, wahai Abu Mu'tamir, ke pintu saudaramu.' Ia menjawab, 'Bagaimana aku masuk sementara aku sudah meninggal dunia? Aku datang kemari untuk memberitahukan kebaikan yang telah Allah berikan kepadaku. Beritahukanlah kepadanya bahwa ia yang telah membuatku bertempat bersama al-muqarrabin,' itu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Muhammad bin Sirin meninggal dunia, sebagian sahabatnya merasa sangat sedih. Ada dari sahabatnya yang mimpi bertemu dengannya dan melihatnya dalam keadaan yang baik. Sahabatnya itu berkata, 'Wahai saudaraku, aku telah melihatmu dalam keadaan yang membuatku senang. Lalu apa yang terjadi dengan Hasan?' Muhammad bin Sirin menjawab, 'Ia diangkat 70 derajat di atasku.' Sahabatnya bertanya, 'Mengapa bisa seperti itu, padahal aku melihat engkau lebih utama darinya?' Muhammad bin Sirin menjawab, 'Hal itu karena kesedihan yang terus-menerus menimpanya.' Ibnu Uyainah berkata, 'Aku mimpi bertemu Sufyan As-Sauri di dalam tidurku. Aku berkata kepadanya, berilah aku nasihat. Ia menjawab, berusahalah agar hanya sedikit orang-orang yang mengenalmu.' Ini nasihat yang luar biasa buat kita agar kita berbuat baik, jangan ingin dikenal orang. Ammar bin Sa'ib berkata, aku mimpi bertemu dengan Hasan bin Shalih di dalam tidurku. Lalu aku bertanya kepadanya, sudah lama aku berharap dapat bertemu denganmu. Apa yang terjadi dengan dirimu? Kabarkanlah kepada kami. Ia menjawab, bergembiralah karena aku tidak melihat ada balasan yang lebih baik daripada berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pelajaran yang sangat penting buat kita agar hati kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Daigam meninggal dunia, ia dijuluki dengan Al-Aid, ahli ibadah. Di antara temannya ada yang mimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Daigam bertanya, apakah engkau mendoakan aku? Temannya itu menyebutkan alasan ia mendoakannya. Selanjutnya, Daigam berkata, sekiranya engkau mendoakanku, engkau akan mendapatkan keuntungan besar. Setelah Rabi'ah meninggal dunia, seorang temannya mimpi bertemu dengannya.
dan dilihatnya ia sedang mengenakan pakaian sutra halus dan sutra tebal. Padahal ketika mati ia dikafani dengan kain jubah dan kain kerudung dari wol. Temannya itu bertanya, apa yang terjadi dengan kain jubah dan kain kerudung wol yang dulu digunakan sebagai kain kafanmu? Rabi'ah menjawab, demi Allah, kain kafan itu dilepaskan dari jasadku, lalu diganti dengan kain sutra yang engkau lihat padaku ini. Kain kafanku itu dilipat dan diberi tanda, lalu dibawa ke Illiyin, agar pahalanya menjadi sempurna bagiku pada hari kiamat nanti. Temannya bertanya, untuk itukah engkau beramal selama hari-harimu di dunia? Rabi'ah menjawab, hal ini karena aku melihat kemuliaan Allah yang diberikan kepada para kekasih atau walinya. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Abdah binti Kilab? Rabi'ah menjawab, jauh sekali, demi Allah, ia mengalahkan kami karena mendapatkan derajat yang tinggi. Temannya bertanya, mengapa begitu? Padahal dalam pandangan manusia, engkau lebih banyak beribadah daripadanya. Rabi'ah menjawab, karena ia tidak peduli seperti apa keadaannya sewaktu di dunia ketika memasuki waktu pagi ataupun sore. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Abu Malik? Maksudnya adalah Daigam. Rabi'ah menjawab, Allah selalu mengunjunginya kapanpun dikehendakinya. Temannya bertanya, apa yang terjadi dengan Bishr bin Mansur? Rabi'ah menjawab, sungguh bagus, demi Allah, ia telah diberi balasan lebih baik dari yang diharapkannya. Temannya berkata, perintahkan kepadaku untuk mengerjakan suatu amal sehingga aku dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan amal itu. Rabi'ah menjawab, hendaklah engkau memperbanyak zikir kepada Allah, karena yang demikian itu lebih cepat mendatangkan kebahagiaan di dalam kuburmu kelak. Subhanallah. Bacalah wahai saudaraku, zikir tiap napas kepada Allah. Mari kita sama-sama baca la ilaha illallah ataupun bacaan tasbih yang lainnya. Subhanallah, walhamdulillah, tahmid, astagfirullahaladzim, istighfar. Perlu kita ingat terus berzikir kepada Allah. Setelah Abdul Aziz bin Sulaiman meninggal dunia, ia dijuluki dengan Al-Abid, ahli ibadah. Di antara temannya ada yang bermimpi bertemu dengannya, tengah mengenakan pakaian warna hijau, dan di atas kepalanya ada mahkota dari mutiara. Temannya itu bertanya, bagaimana keadaanmu setelah meninggalkan kami? Bagaimana engkau merasakan kematian? Bagaimana menurutmu tentang perkara di sana? Ia menjawab, tentang kematian, janganlah engkau tanyakan tentang berat, susah, dan kesedihannya. Hanya saja rahmat Allah melingkupi kami dari aib, dan kami tidak mendapatkan sesuatu pun kecuali berkat karunia-Nya. Salih bin Bishr berkata, ketika Atha as-Salimi meninggal, aku mimpi bertemu dengannya. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Muhammad, bukankah engkau sudah meninggal dunia? Ia menjawab, iya. Aku kembali bertanya, apa yang engkau tuju setelah kematian? Ia menjawab, demi Allah, aku menuju pada kebaikan yang banyak, dan Tuhanku yang maha pengampun dan maha mensyukuri. Aku berkata, demi Allah, engkau telah merasakan kesusahan yang panjang sewaktu di dunia. Maka ia pun tersenyum seraya berkata, demi Allah, keadaan itu telah mengantarkan aku pada istirahat panjang dan kesenangan yang tiada henti. Aku kembali bertanya, di mana kedudukanmu?
Ia menjawab, bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ketika Asim Ajah dari meninggal dunia, sebagian anggota keluarganya melihatnya dalam mimpi. Anggota keluarganya yang mimpi itu bertanya, bukankah engkau sudah meninggal dunia lebih dahulu? Ia menjawab, ya benar. Anggota keluarganya itu bertanya lagi, di mana engkau berada? Ia menjawab, demi Allah, aku berada di salah satu taman surga. Aku bersama dengan sekelompok temanku. Kami berkumpul pada setiap malam Jumat dan pagi harinya, lalu kami sama-sama menghadap Bakar bin Abdullah al-Muzani untuk mencari kabar tentang kalian. Anggota keluarganya itu bertanya lagi, apakah itu jasad kalian ataukah ruh kalian? Ia menjawab, sangat tidak mungkin jasad kami. Jasad kami itu telah hancur, hanya ruh-ruh yang saling bertemu. Diperlihatkan kepadaku dalam mimpi Fudail bin Iyad setelah kematiannya. Ia berkata, aku tidak melihat kebahagiaan hamba kecuali dari Rabb-Nya. Murrah al-Hamdani banyak bersujud atau sholat hingga keningnya terlihat hitam bekas dari sujudnya. Setelah ia meninggal, ada seseorang dari keluarganya yang mimpi bertemu dengannya, dan bekas sujudnya itu seperti bintang kejora. Keluarganya itu bertanya, bekas apakah yang menempel di keningmu itu? Ia menjawab, bekas sujud karena warna hitam bekas sujud itu menjadi cahaya. Keluarganya itu bertanya, di mana kedudukanmu di akhirat? Ia menjawab, kedudukan yang terbaik, yaitu tempat para penghuninya tidak berpindah dan juga tidak mati. Abu Ya'qub Al-Qari berkata, ketika tidur, aku mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, berperawakan tinggi, dan banyak orang yang mengikutinya. Maka aku bertanya, siapa orang ini? Orang-orang itu menjawab, ia adalah Uwaisul Qarni, Uwais al-Qarni. Aku pun turut mengikutinya. Lalu aku berkata kepadanya, berilah aku nasihat, semoga Allah merahmatimu. Namun ia menampakkan wajah yang kurang senang kepadaku. Aku berkata lagi, aku adalah orang yang mengharapkan petunjuk, maka berilah aku petunjuk, semoga Allah merahmatimu. Akhirnya ia memandangku dan berkata, carilah rahmat Allah dengan mencintainya. Waspadailah kemurkaan Allah ketika bermaksiat kepadanya. Dan janganlah engkau memutuskan harapanmu kepadanya di antara dua keadaan itu. Setelah itu, ia berpaling dan pergi meninggalkanku. Ibnu Sammak berkata, aku bermimpi bertemu Misar di dalam tidur. Aku bertanya kepadanya, amalan apa yang paling utama menurutmu? Ia menjawab, majelis zikir. Al-Azlah berkata, aku mimpi bertemu Salamah bin Kuhail di dalam tidur. Lalu aku bertanya kepadanya, amalan apa yang paling utama menurutmu? Ia menjawab, salat malam. Abu Bakar bin Abu Maryam berkata, aku mimpi bertemu Wafa bin Bisir setelah ia meninggal dunia. Maka aku bertanya kepadanya, apa yang engkau lakukan wahai Wafa? Ia menjawab, aku selamat setelah berusaha dengan gigih. Aku bertanya, amalan apa yang engkau dapati paling utama? Ia menjawab, menangis karena Allah. Al-Laits bin Sa'id menyebutkan dari Musa bin Wardan bahwa ia mimpi bertemu Abdullah bin Abu Habibah setelah ia meninggal. Ia berkata, segala kebaikan dan keburukanku diperlihatkan kepadaku. Aku melihat dalam kebaikanku ada yang berupa biji delima,
maka aku mengambilnya lalu memakannya. Aku juga melihat dalam keburukanku ada 2 helai benang sutra dalam kopiahku. Sunaid bin Dawud berkata, keponakanku Juwairiyah bin Asma telah menceritakan kepadaku. Ia berkata, suatu saat ketika kami berada di Abadan, ada seorang pemuda dari penduduk Kufa yang tergolong ahli ibadah mendatangi kami. Ia pun meninggal pada siang hari yang sangat panas di tempat itu. Aku berkata, kita berteduh dulu hingga cuacanya tidak panas menyengat. Setelah itu kita urus jenazahnya. Pada saat itu aku tertidur dan aku mimpi seakan-akan berada di sebuah area pemakaman. Di dalam makam itu ada kubah dari mutiara yang bercahaya dan sangat indah. Ketika aku sedang melihatnya, kubah itu terbelah dan dari dalamnya muncul seorang gadis yang kecantikannya belum pernah aku lihat seperti itu. Gadis itu menghampiriku seraya berkata, demi Allah, janganlah engkau menahan pemuda itu dari kami hingga waktu zuhur. Ketika itu aku terbangun kaget dan aku langsung mengurus jenazahnya. Aku gali liang lahat di tempat kubah yang aku lihat dalam mimpiku dan jasadnya dimakamkan di sana. Abdul Malik bin Itab Al-Laitsi berkata, aku mimpi bertemu Amir bin Qais di dalam tidur. Aku bertanya kepadanya, amal apakah yang menurutmu paling utama? Ia menjawab, amal yang dimaksudkan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Yazid bin Harun berkata, aku mimpi bertemu Abu Ala Ayyub bin Miskin. Di dalam tidur, maka aku berkata kepadanya, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Ia menjawab, Allah telah mengampuni dosaku. Aku bertanya, dengan apa Dia mengampunimu? Ia menjawab, dengan puasa dan sholat. Aku bertanya, apakah engkau melihat Mansur bin Jadan? Ia menjawab, sama sekali tidak. Namun kami melihat istananya dari kejauhan. Yazid bin Na'amah berkata, ada gadis yang meninggal dunia karena wabah penyakit taun. Itu penyakit menular, epidemi, dan lain-lain yang sedang mewabah. Ayahnya mimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, sang ayah bertanya kepadanya, wahai putriku, beritahukanlah kepadaku aku tentang akhirat. Gadis itu menjawab, wahai ayahku, aku menghadapi urusan yang besar. Aku mengetahui tetapi tidak bisa beramal. Sedangkan kalian bisa beramal tetapi tidak mengetahui. Demi Allah, 1 atau 2 kali tasbih dan 1 atau 2 rakaat sholat dalam lembar amalku lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Kasir bin Murrah berkata, aku bermimpi seakan-akan masuk tingkatan yang tinggi di dalam surga. Lalu aku pun berkeliling di sana dan aku terkagum-kagum melihat keadaannya. Kemudian aku bertemu dengan sekumpulan wanita yang suka datang ke masjid. Mereka yang berada di pojok masjid, aku mengucapkan salam kepada mereka lalu bertanya, dengan apa kalian sampai di tingkatan ini? Mereka menjawab, dengan banyak sujud dan takbir. Mujahim, pembantu Umar bin Abdul Aziz, meriwayatkan dari Fatimah binti Abdul Malik, istri Umar bin Abdul Aziz. Ia berkata, suatu malam Umar bin Abdul Aziz terbangun, lalu ia berkata, aku baru saja mendapat mimpi yang sangat mengagumkan. Istrinya berkata, aku menjadi jaminanmu. Kabarkanlah mimpi itu kepadaku. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku tidak akan menceritakan kepadamu kecuali setelah tiba waktu pagi. Ketika waktu subuh tiba,
Umar bin Abdul Aziz bangun dan keluar untuk mengerjakan sholat, lalu kembali ke tempat duduknya. Istri Umar menuturkan, aku gunakan kesempatan itu untuk mendekatinya, lalu aku berkata, beritahukanlah kepadaku tentang mimpimu semalam. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku bermimpi seakan-akan diangkat ke tanah hijau yang luas, seperti permadani yang hijau. Di tempat itu ada istana putih seperti terbuat dari perak. Selanjutnya, ada seseorang yang keluar dari istana itu sambil berseru dengan lantang, mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Mana Rasulullah? Rasulullah SAW datang lalu masuk ke istana itu. Kemudian ada orang lain yang keluar dari dalam istana itu lalu berseru dengan suara lantang, mana Abu Bakar As-Siddiq? Mana Abu Quhafah? Abu Bakar pun datang lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang yang keluar dari dalam istana dan berseru, mana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab datang lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada seorang lain yang keluar dari dalam istana dan berseru, mana Utsman bin Affan? Utsman bin Affan pun datang lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang yang keluar dari dalam istana dan berseru, mana Ali bin Abdul Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka Ali datang lalu masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang yang keluar dari dalam istana kemudian berseru, mana Umar bin Abdul Aziz? Lalu Umar berkata bahwa ia bangkit hingga aku masuk ke dalam istana. Aku mendekat ke arah Rasulullah dan orang-orang yang disebutkan tadi ada di sekeliling beliau. Aku pun bertanya-tanya di dalam hati, di sebelah mana aku harus duduk? Aku putuskan untuk duduk di sebelah Umar bin Khattab. Setelah aku lihat, ternyata Abu Bakar ada di sebelah kanan Rasulullah SAW. Dan di sebelah Abu Bakar ada satu orang lagi. Aku bertanya, siapakah yang ada di antara Rasulullah dan Abu Bakar itu? Ada yang menjawab, ia adalah Isa putra Maryam. Tiba-tiba ada yang berbisik kepadaku, namun di antara aku dan ia ada pembatas berupa cahaya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, peganglah yang ada pada dirimu selama ini dan teguhkanlah hatimu padanya. Setelah itu aku melihat seakan-akan ia mengizinkanku untuk keluar, maka aku pun keluar dari istana. Aku menoleh ke belakang, ternyata Utsman bin Affan juga ikut keluar dari sana seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menolongku. Aku lihat Ali bin Abu Thalib juga keluar dari istana seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengampuniku. Sa'id bin Abu Arubah menyebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, ia berkata, aku mimpi bertemu dengan Rasulullah sementara Abu Bakar dan Umar keduanya duduk di sisi beliau. Aku mengucapkan salam lalu aku duduk. Ketika aku sedang duduk, datang Ali dan Muawiyah. Keduanya memasukkan ke dalam satu rumah. Keduanya dimasukkan ke dalam satu rumah yang pintunya tetap dibuka sehingga aku bisa melihat. Tidak berapa lama Ali keluar dan dari rumah itu seraya berkata, aku telah diberi keputusan oleh Rabbul Ka'bah. Kemudian Muawiyah juga ikut keluar dari rumah itu seraya berkata, aku telah diampuni Rabbul Ka'bah. Hamad bin Abu Hasim berkata, ada seorang laki-laki menemui Umar bin Abdul Aziz seraya berkata, aku mimpi bertemu Rasulullah, sementara Abu Bakar ada di sisi kanan beliau dan Umar ada di sisi kiri beliau. Lalu datang dua orang yang saling bertengkar sementara engkau ada di hadapan dua orang itu sambil duduk, lalu dikatakan kepadamu, wahai Umar, jika engkau berbuatlah seperti dua orang ini. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar.
Umar bin Abdul Aziz meminta orang itu untuk bersumpah atas nama Allah dan bertanya, apakah engkau benar-benar mimpi seperti itu? Orang itu pun bersumpah, dan setelah itu Umar bin Abdul Aziz menangis. Abdurrahman bin Gon berkata, aku mimpi bertemu Mu'adz bin Jabal 3 hari setelah ia meninggal. Ia naik di atas punggung kuda yang sangat bagus. Sementara itu di belakangnya ada beberapa orang berkulit putih yang mengenakan pakaian warna hijau. Mereka juga menaiki kuda-kuda yang bagus. Mu'adz berada di barisan paling depan dari mereka. Ia membaca ayat, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Kemudian ia menengok ke arah kanan dan kiri seraya berkata, wahai Ibnu Rawaha, wahai Ibnu Majun, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Kemudian ia menyalamiku dan mengucapkan salam kepadaku. Qabisah bin Uqbah berkata, aku mimpi bertemu Sufyan Tsauri di dalam tidur setelah ia meninggal dunia. Aku bertanya kepadanya, apa yang diperbuat Allah kepadamu? Ia menjawab, aku melihat Tuhanku dengan mata kepalaku sendiri dan dia berfirman kepadaku, selamat datang, aku ridho kepadamu, wahai Abu Sa'id. Engkau selalu mendirikan sholat di tengah malam dengan ungkapan kata-kata yang sedih dan hati penuh yang kepasrahan. Maka pilihlah istana yang engkau inginkan dan kunjungi aku karena aku tidak jauh darimu. Sufyan bin Uyainah berkata, aku mimpi bertemu Sufyan Ats-Tsauri setelah ia meninggal dunia, seakan-akan ia berterbangan di surga dari satu pohon kurma ke pohon lain dan dari satu pohon ke pohon kurma seraya berkata, untuk kemenangan serupa ini hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Ada yang bertanya kepadanya, dengan amal apa engkau dimasukkan ke dalam surga? Ia menjawab, yaitu dengan bersikap waro'. Ada juga yang bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan Ali bin Asim? Ia menjawab, kami melihatnya laksana bintang. Subah bin Al-Hajjaj dan Misyar bin Kidam adalah 2 orang penghafal Al-Quran dan 2 orang yang mulia. Abu Ahmad Al-Buraidi berkata, aku mimpi bertemu keduanya setelah keduanya meninggal dunia. Lalu aku bertanya, wahai Abu Bustam, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan taufik kepada dirimu karena menjaga apa yang aku ucapkan. Ia menjawab, semoga Allah melimpahkan taufik kepada dirimu karena menjaga apa yang aku ucapkan. Tuhanku telah menempatkan aku di sebuah taman yang memiliki 1000 pintu yang terbuat dari perak dan mutiara, dan berfirman kepadaku, hai Subah, orang yang haus mengumpulkan ilmu dan memperbanyaknya, kamu mendapatkan nikmat sehingga bisa berdekatan denganku dan aku ridho kepadamu. Dan kepada seorang hambaku
yang selalu melaksanakan sholat malam adalah Misyar. Aku memberi kesempatan kepada Misyar untuk mengunjungiku, dan akan aku buka tirai yang menutup wajahku yang mulia agar ia dapat memandangnya. Inilah yang aku lakukan kepada orang-orang yang banyak beribadah dan tidak melakukan kemungkaran. Ahmad bin Muhammad Al-Labidi berkata, aku bermimpi bertemu Ahmad bin Hanbal di dalam tidur. Lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, apa yang diperbuat Allah terhadap dirimu?" Ia menjawab, "Dia mengampuni dosa-dosaku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ahmad, engkau dipukul karenaku sebanyak 60 kali cambukan." Aku menjawab, "Benar wahai Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Inilah wajahku, aku telah membukanya bagimu, maka pandanglah."